Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Juhal Julfikar, NIM saya 414211200016. Di sini saya akan melakukan simulasi dengan menggunakan satu buah Arduino, 3 buah servo. Di sini ada satu potensio juga untuk latihan kedua dan latihan ketiga. Kemudian ada meshboard di sini sebagai jumper dan terminal dari rangkaian ini. Di sini saya akan menggunakan Arduino dengan Tinkercad untuk simulasinya. Di sini terdapat 6 latihan, di mana pada latihan 1 kita diminta untuk melakukan simulasi dengan mengetes arah putar dari servo. Bisa dilihat di sini, buka pada modul 13 ppm. Nah, pada modul dapat dilihat di sini. Latihan 1 di sini akan kurang lebih seperti ini untuk codingnya. Ada include servo untuk menyertakan library servo ke dalam program. Kemudian ada variabel untuk menyimpan posisi data di sini. Kita menggunakan pin 10. Isinya adalah data kabel motor servo yang digunakan di pin 10 Arduino. Nah, untuk coding dari latihan 1 ini sudah saya copy dan buat di Arduino. Boleh langsung kita ke simulasi Tinkercad-nya dan kita masukkan kode program yang sudah kita buat. Kemudian kita start simulation. Nah, di sini bisa dilihat motor akan bergerak 180 derajat, kemudian akan balik lagi 180 derajat dengan delay yang ditentukan untuk latihan 1. Kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk latihan 2, pengkodeannya dapat dilihat pada modul. Buka modulnya. Nah, untuk pengkodeannya seperti ini ya. Ini untuk latihan 2, yaitu mengendalikan gerakan motor servo dengan potensiometer. Di sini ada Arduino Uno, ada juga micro servonya. Untuk pengkodeannya kurang lebih seperti ini. Ada my servo dengan pin 9, yaitu penggunaan data sebagai keluaran dari PMW-nya. Kemudian ada juga pembacaan potensiometer dengan nilai 0 sampai dengan 1023. Ini untuk menggunakan delay 10 millisecond. Rangkaiannya kurang lebih seperti ini, sama untuk codingnya. Nah, kayaknya kurang lebih seperti ini untuk codingnya. Kita bisa langsung copy. Kemudian kita stop dulu simulasi yang tadi. Kemudian kita masukkan ke Tinkercad. Kemudian kita start. Nah, bisa dilihat di sini untuk latihan kedua ini. Di sini ada tambahan berupa potensio, yaitu kita akan mengatur gerak dari servonya yang digunakan di sini. Servo yang pertama ya. Ini bisa dilihat pada saat kita putar potensiometernya, maka servonya akan berputar mengikuti arah potensionya. Jika diputar clockwise, maka servo pun demikian ya. Jadi arah putar dari servonya mengikuti perintah yang ada di potensiometer. Untuk latihan kedua kurang lebih seperti ini. Kemudian kita beralih ke latihan ketiga. Untuk codingnya seperti ini, yaitu menggunakan pin 9. Ada pembacaan potensio juga. Latihan ketiga ini rangkaiannya sebenarnya sama. Cuma ada perbedaan pada build program. Jadi dia sama mengikuti arah potensio, dia berputar berdasarkan resistansi pada potensio. Jadi putarannya yaitu dapat diatur berdasarkan resistansi yang ada pada potensiometernya ya. Kurang lebih seperti ini. Untuk seperti ini, kita langsung ke dilihat. Nah, kita lanjut ke latihan keempat. Untuk latihan keempat di sini menggunakan 3 buah servo. Nantinya untuk codingnya ada step 1, 2, dan 3. Dimana untuk servo 1 itu dihubungkan ke pin 9, servo 2 pin 10, dan servo ketiga ke pin 11. Di sini untuk void loop-nya ada step 1. Step 1 di sini pada servo 1 dia akan berputar 180 derajat. Kemudian step 2
servo 1 dan 2 bekerja 180 derajat, kemudian step 3 ketika servo bekerja 180 derajat. Nah, untuk jedanya ada delay 1 second. Untuk codingnya sudah kita copy, lalu kita masuk ke Tinkercad ya. Bisa dilihat di sini. Kita start simulation. Nah, bisa kita lihat di sini servo 1 berputar, kemudian diikuti dengan servo kedua dan diikuti servo ketiga. Kemudian selang 1 detik kembali ke posisi semula. Untuk latihan 4 kurang lebih seperti itu. Kemudian kita ke latihan kelima. Nah, pada latihan 5 ini servo akan bergerak 180 derajat mengikuti. Dia bergerak kemudian kembali lagi ke posisi semula ya. Bisa dilihat di sini. Servo yang pertama berputar, kemudian selang 1 second dia beralih ke posisi semula. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita bisa langsung saja untuk ke latihan ke-6. Di sini latihan ke-6 untuk salah satu servo akan berputar yang pertama pada keadaan semula, kemudian delay 1 second, dia akan bergerak ke arah 90 derajat, kemudian 1 second, kemudian dia bergerak sebesar 180 derajat dengan delay yang sudah kita set di sini, yaitu 1 second. Oke, kita ke Tinkercad. Nah, sini kita stop simulasinya dulu. Kemudian kita masukkan codingnya. Kita start simulation. Nah, bisa dilihat di sini di 0 tadi terus 90 derajat, terus 180 derajat, terus kembali lagi ke 0, 90, 180. Untuk simulasinya kurang lebih seperti itu. Jadi untuk semua kali ini terdapat 6 latihan yang sudah diminta untuk dikerjakan. Untuk kurangnya seperti itu, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.